Baik, para Bante, para Auso, Samanera dan Atasilani, kita berjumpa lagi dalam acara pembekalan masa wasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang arti dari kata-kata yang mungkin masih asing karena beberapa kata dalam terjemahan buku Parita Suci itu terbitan terbaru. Ada beberapa kata-kata yang kurang familiar kalau tidak dikatakan asing, sehingga mungkin memerlukan penjelasan-penjelasan terkait hal tersebut. Dan pada hari ini kembali kita bersama Bante Mahatma Thero, beliau sebagai narasumber, dan sebagai awalan kita akan membuka kegiatan ini dengan Tiratana Puja. Kami mohon Bante Kutadamo Mahatera untuk memimpin Tiratana Puja. Ya, mari kita awali dengan Ratana Puja. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Bu, Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dam, Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipando Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang Namami. Ya, terima kasih. Kembalikan ke Dewi Rasilo. terima kasih Bante Kuta. Berikutnya, bagi para Bante, para Auso, Samanera dan Adasilani, apakah ada pertanyaan? Kita buka pertanyaan di awal. Ya, beberapa pertemuan yang lalu juga ada beberapa pertanyaan Bante yang masih belum sempat dibahas karena keterbatasan waktu ya. Jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan itu. Yang pertama tadi saya lihat catatannya dari Bante Abhayanando. Pertanyaan dari Bante Abhayanando, Parita Suci halaman 9, nomor 13 tentang wisuda upasaka upasika. Di masyarakat kadang muncul istilah wisudi atau wisudi dan lain-lain. Untuk keseragaman istilah yang tepat, apakah tetap menggunakan kata wisuda? Mohon penjelasan istilah wisuda ini dalam bahasa Pali. Terima kasih, Bante, dari Bante Abhayanando Mahatera. Mohon Bante Dhammadhiro Mahatera untuk menjawab. Bagi para Bante, Samanera Atasilani yang mau melihat ini sumber dari pertanyaan ini ada di buku Parita Suci halaman 9. Nah, sudah ini selesai pertanyaannya. Sudah Sudah, ya. Bante. Sudah. Ya, baik. Terima kasih ya Buso. Saya mengawali perjumpaan ini dengan permohonan izin kepada para senior yang hadir dalam pertemuan ini. Ya. Okasame Bante Wisajenang Katung. Tentang istilah, meskipun itu sepertinya adalah bahasa Sanskerta, bahasa Pali, tidak sedikit peristilahan itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia
dan mendapatkan permaknaannya sendiri, mempunyai konteksnya sendiri. Sehingga sudah tidak bisa disamakan permaknaannya itu dengan bahasa aslinya lagi. Bagaimanapun ya, kita tetap mengakomodir permaknaan baru ini yang memang nyata digunakan di masyarakat. Meskipun itu bukan berarti kita akan melenyapkan permaknaan aslinya, ya yang mesti kita mengerti. Oleh karena itu adalah berkaitan dengan pokok dharma yang Sang Buddha ajarkan yang kita pelajari ini. Seperti contoh mudahnya kata dosa, ya. Kata dosa itu sudah dipakai di masyarakat umum di Indonesia itu adalah tindakan yang menyalahi perintah Tuhan. Nah, itu namanya dosa. Sedangkan kata dosa dalam artian bahasa Sanskerta, bahasa Palinya sendiri itu adalah kecacatan atau noda atau rusak. Nah, ini adalah arti kata dosa. Jadi kata rusak ini adalah kata dasar yang bisa juga untuk diberi imbuhan sesuai dengan fungsi kata dosa itu dalam sebuah kalimat. Ya bisa bertindak sebagai pelaku, yaitu namanya adalah pengotor, ya kata dosa ini, atau penoda. Nah, atau bisa disebut juga noda juga bisa, yaitu kotorannya itu sendiri. Nah, jadi tergantung pada konteksnya. Bisa diterjemahkan penodaan juga bisa, yaitu adalah tergantung pada konteks. Sekali lagi, di sini kata wisuda atau wisudi ini juga sama. Kata wisudha sebetulnya ya penulisannya juga sudah mengalami peralihan. Sudha itu SUDDHA, D-nya D biasa tidak titik bawah. Wisudha kalaupun diakhiri dengan huruf I bukan A, wisudhi tulisannya ya tetap sama seperti itu, hanya akhirannya saja yang membedakan. Nah, kata wisuda atau wisudi ini artinya kemurnian, atau juga bisa diterjemahkan pemurnian. Artinya punya kandungan yang asli, yang tulen, yang tidak tercampuri, yang tidak ternodai, itu artinya adalah wisudi. Wisudi itu lebih mengarah ke kata benda. Sedangkan wisudi atau wisuda itu kalau dalam bahasa Sanskertanya ya, dalam bahasa Pali Sanskertanya, wisudi sudah kata benda. Sedangkan wisuda itu lebih mengarah ke boleh dibilang itu kata keterangan. Jadi menerangkan kata benda yang ya mirip-mirip dengan kata sifat, tetapi bukan kata sifat. Ya. Itu adalah pembedaannya. Nah, dalam penggunaannya di Indonesia ini, kata wisuda, wisudi itu dua-duanya dipakai, keduanya itu untuk proses pemurnian atau apa namanya, proses apa namanya, pelegalan bahwa seseorang itu telah lulus dalam apa namanya, dalam proses kegiatan tertentu, termasuk utamanya di sini adalah belajar. Jadi setelah dinyatakan lulus dalam pembelajaran,
Nah, itu ada upacara yang disebut dengan upacara wisuda. Termasuk juga ya beberapa mungkin juga menggunakan kata wisudi juga. Jadi eh, oleh karena ini sudah berkaitan dengan bahasa Indonesia dan harus mengikuti ketentuan tata bahasa Indonesianya atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia, apa yang umumnya dipakai dalam bahasa Indonesia untuk konteks apa namanya komunikasi dalam dalam eh, peristilahan bahasa Indonesianya, ya kita mengakui pengartian dalam bahasa Indonesianya itu. Dalam hal ini konteks kata wisuda itu menjurus ke proses inaugurasi atau apa namanya bahasa Indonesianya apa inaugurasi itu. Eh, pengesahan seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam satu proses belajar. Nah, kata wisudi itu muncul, eh, kata wisudi itu muncul oleh kalangan Buddhis eh, untuk ya semacam pengukuhan dalam upacara pengukuhan menjadi upasaka, menjadi upasika untuk apa namanya variasi dari kata pabaja, variasi dari kata upasampada yang itu memang spesifik digunakan untuk ranah tertentu, yaitu untuk penahbisan samanera, untuk penahbisan biku. Sehingga sedangkan kata wisuda itu sudah terlanjur digunakan eh, untuk proses pengesahan seseorang yang telah mencapai jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini sudah digunakan kata wisuda sehingga di kalangan umat Buddha ini sejauh setahu saya ya eh, kata wisudi ini muncul oleh kalangan umat Buddha ini untuk proses pengesahan seseorang menjadi seorang upasaka atau upasika. Nah, atau ya barangkali mungkin nggak tahu untuk atasilani atau atasila begitu ya untuk ya istilahnya apa seorang laki yang menjalankan atasila jadi bukan samanera tapi tinggal di wihara menggunakan pakaian putih ya namanya ya atasila atau apa namanya eh, eh, brahmacari atau apa sebutannya dulu itu apa itu. Nah, kesepakatan kita itu apa. Eh, jadi di sini saya tidak punya eh, apa semacam arahan secara spesifik tentang penggunaan kata ini, mau menggunakan kata wisuda atau wisudi, yang ini adalah eh, berbalik pada kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam buku Parita Suci ini, tidak semuanya itu berasal dari sangga. Eh, Terkhususkan yang dipertanyakan itu, halaman yang dipertanyakan itu berkaitan dengan kegiatan yang Maga Budi, organisasi Maga Budi itu melakukan pengesahan terhadap upasaka upasika dan keseluruhan artikel yang eh, atau apa namanya prosedur yang ada di dalamnya sana itu diambil atau itu dikopi disalin dari yang lembaga Maga Budi itu eh, tetapkan sebagai yang sah dalam prosedural pengesahan upasaka upasika yang mana sesungguhnya pengesahan sebagai upasaka upasika itu ya boleh dibilang
jangankan kewajiban pandita, kewajiban samanera pun tidak. Ini menurut ini ya, menurut ya beberapa senior di negara Buddhis yang beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan teknologi modern AI. Ya, bertanya seorang samanera bisa menahbiskan itu upasaka upasika enggak, bisa memberi sila enggak. Nah, AI-nya bilang enggak bisa. Yang bisa itu biku. Nah, saya sudah bantah. Samanera Nigroda juga pernah itu memberi sila kepada itu Raja Ajata satu. Iya, betul itu. Tetapi itu adalah sifatnya personal, bukan bukan seremonial yang resmi. Kalau seremonial seremonial resmi itu tetap biku yang melakukan. Tapi ya apa namanya bagaimanapun untuk kita di Indonesia sini ya sesungguhnya juga dan itu apa namanya saya menanyakan apakah ada dicantumkan secara eksplisit bahwa Samanera itu tidak boleh memberikan sila. Ya memang tidak ada pencantuman secara eksplisitnya, tapi tidak boleh. Nah, itu adalah eh, hal yang ternyata ya apa namanya apa yang kita lakukan sekarang ini sudah mengalami peralihan, ya itu semua juga karena didasari oleh keterbatasan-keterbatasan, oleh karena bikunya sangat sedikit, sedangkan orang-orang masyarakat yang menginginkan menjadi seorang Buddhis ya itu dibantu oleh para pandita yang ada di hampir setiap wilayah, setiap daerah, termasuk ya daerah yang ya di apa namanya banyak tempat yang tidak terjangkau oleh para biku. Ya, sehingga muncul itu apa seorang yaitu pandita itu eh, menahbiskan upasaka upasika atau mengesahkan keberadaan upasaka upasika ini. Nah, itu kemudian lembaga Maga Budi ini membuat prosedural yang proseduralnya itu eh, kita minta untuk dimasukkan dalam buku Parita Suci ini. Sehingga eh, hal ini mungkin bisa dikoordinasikan yang betul itu istilah wisuda atau wisudi menurut bagaimana itu bisa dibahas apa namanya bersama atau bagaimana kebijakan kelembagaan baik Magabudi maupun masukan dari sangganya sendiri. Itu kurang lebih yang bisa saya berikan jawabannya untuk pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya, Bante Abenando ada di ruang Zoom. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Bante? ya silakan kalau masih ada lanjutannya. Terima kasih Bante Termasuk atas jawabannya. ya. Nah, nah, eh, ya eh, itu mohon mengingatkan sedikit eh, agar para peserta pertemuan itu bisa buka-buka buku Parita baik terjemahannya maupun bahasa Palinya agar dalam pertemuan ini bisa ada interaktif, ada hal yang apa namanya mencuat di pemikiran. Oh, ini kok saya ragu eh, apa namanya permanaan sesungguhnya itu apa kalimat ini. Ah, atau mungkin istilah-istilah tertentu yang membingungkan atau diragukan atau apa atau rincian-rincian yang lainnya terkait dengan eh, istilah atau permanaan yang eh, ya terkandung di dalam buku Parita Suci ini. Ya ini sekadar pengingatan ya supaya Mang. betul-betul pertemuan ini ada hal substansial, hal signifikan yang bisa dibahas bersama. Nah, itu apa
Dan bagaimanapun saya ini tidak eh, semuanya akan mampu menjawab, ya, oleh karena beberapa itu juga didasari oleh sebatas penerjemahan yang eh, banyak hal, banyak 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 sisi itu ya mengadopsi apa yang sudah ada terjemahan yang 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 ada dalam bahasa Thai-nya. Ya, sesekali juga menemukan ternyata terjemahan dalam bahasa Thai-nya sendiri itu eh, ada yang kurang tepat sehingga diperbarui, sehingga diperbaiki. Nah, itu adalah dan itu terjadi belakangan, tahunya belakangan. Ya, apa mau dikata? Ya, itu keberadaannya seperti itu. Ya, itu tambahan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya, Berikutnya ada yang bertanya secara langsung, Auso Jayaseno. Silakan Auso membuka mikrofon dan videonya. Selamat sore Bante, Wandami. ya, Bante, saya ingin mendapatkan jawaban, tapi ini tidak di buku Parita, Bante. Tapi ada hubungannya dengan puja yang dilakukan sehari-hari. Pada saat puja sehari-hari itu, Bante, saya sendiri kan puja kepada Buddha Dhamma Sangha. Tetapi di sisi lain, di gambaran, di pikiran itu jadi berbeda begitu Bante. Bukan apa Buddha sebagai objek yang dipuja begitu Bante. Sehingga di sini ada eh, apa ketidaknyamanan di hati saya Bante. Apakah puja saya ini sudah bagus, tidak tercemar atau sudah ada tercemar gitu karena ada gambaran-gambaran yang mengganggu begitu Bante. Nah, bisa secara eksplisitnya contohnya diberikan contohnya sedikit. baik Bante. Eh, karena setiap hari kita ada interaksi melihat gitu Bante. Jadi kadang ada objek-objek yang lain yang bukan ada hubungannya dengan Buddha. Nah, pada saat kita menghormat itu yang muncul di gambaran pikiran itu begitu Bante. Ya, baik. Itu sebatas karena eh, kealpaan. Kealpaan dalam apa yang kita sedang melakukan sesuatu itu. Jadi tidak itu ya melakukan puja oleh karena itu sudah rutinitas. Nah, termasuk juga ketika bernamaskara begitu ya. Ya, Ya. namaskara. Tapi nggak ada pemikiran, tidak ada pemikiran sedang menghormat apa itu sosok di depannya, menghormat apa namanya Sang Buddha lewat perantara eh, atau objek yang mewakili, yaitu Buddha Rupang, termasuk menghormat Dharma, menghormat Sangha, begitu ya. Namaskara ya eh, dilakukan lengkap 3 kali, tapi tidak ada hati yang ikut di dalamnya. Iya, tidak hanya baca pari itu, tidak hanya itu melakukan puja Arahang sama Sang Buddha atau melakukan apa namanya pembacaan pujian-pujian seperti dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, termasuk baca parita yang lain-lain. Nah, sudah semestinya sesungguhnya apa yang dibacakan meskipun dalam bahasa Pali sudah otomatisnya itu kita mengerti artinya. Dan betul-betul konsen dengan pengertiannya itu. Nah, terus bagaimana untuk kita yang memang tidak mengerti bahasa Pali, sedangkan yang kita bacakan itu bahasa Pali, ya
hal yang bisa kita lakukan adalah ketika sedang tidak melakukan puja, kita melakukan pembelajaran. Jadi bahasa palingnya apa, kira-kira terjemahan di sampingnya atau di bawahnya itu apa, ya sambil dibaca-baca, dibanding-bandingkan mana eh, terjemahan untuk bahasa Pali yang mana setelah itu dilakukan sering-sering, nah secara gambaran umumnya kita sudah akan mendapatkan. Dan dari mendapatkan pengertian itu, ketika membacakan palingnya, kita bisa eh, memahami lewat ingatan-ingatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, sehingga pembacaan wacana Pali, entah dalam bentuk chanting, baca parita, baca sutta, atau melakukan puja, yaitu kalimat-kalimat persanjungan kepada Buddha Dhamma Sangha, ya itu bisa optimal, bukan sekadar secara fisik, secara lahiriah, yaitu badan membungkuk, tangan beranjali, mulut berbicara, tetapi hati tidak mengikuti. Kalaupun tidak berpikir yang bukan-bukan, hanya sebatas terpancang pada huruf-hurufnya saja. Huruf-hurufnya ini sudah saya bacakan dengan betul atau belum, ya betul atau tidak, ya selebihnya tidak tahu apa yang dibacakan itu. Nah, ini adalah bagaimana kita punya pembelajaran diri, punya persiapan diri sebelum membacakan wacana Pali. Saya menggunakan istilah wacana Pali supaya lebih luas. Ya, entah itu dalam bentuk chanting, baca parita, baca sutta, atau melakukan puja yang lainnya. Nah, apa yang kita bacakan, apa yang kita baca, terutama sekali itu adalah yang rutin kita baca. Bisa saja kita membaca rutin itu bukan yang sudah eh, tercantum secara kebiasaannya, yaitu chanting pagi bagaimana, chanting sore bagaimana. Mungkin kita membiasakan dengan baca sutta, baca Anatalakkhana Sutta, baca Saraniya Dhamma Sutta. Nah, itu hal yang tentu hal yang baik, dibiasakan baca itu. Nah, membacanya itu dengan menyertakan terjemahan yang sebelumnya itu sudah pernah diingat. Sehingga ketika kita membaca palingnya, terngiang juga, terlintas juga, terbaca juga, termengerti juga arti terjemahannya itu. Yang jika memungkinkan ada waktu lebih, nah bukan hanya palingnya saja, terjemahannya juga dibacakan dalam proses pembacaan sutta itu juga ada baiknya. Ya, kalaupun tidak dibacakan terjemahannya, hanya bahasa palingnya, ya tidak soal. Tetapi ketika membaca palingnya itu, kita dianggap sudah otomatis mengerti artinya. Oleh karena parita-parita atau wacana-wacana Pali dibacakan itu sudah turun-temurun sejak ya tradisi di zamannya Sang Buddha, sekian ratus tahun setelah Sang Buddha parinibbana, dan mereka-mereka yang membacakan itu adalah mereka yang memang mengerti langsung arti apa yang dibacakan itu. Oleh karena mereka ya menggunakan bahasa itu. Nah, setelah kita ini mengetahui ajaran Buddha, mengikuti tradisi baca wacana Pali, tetapi tidak mengetahui artinya, membaca sekadar membaca, asal membaca, nggak tahu semacam tujuan utama yang semestinya dicapai. Nah, manfaat optimal dari membaca itu akan tidak begitu bisa dicapai. Itu sesuatu hal yang
eh, ya patut untuk dibenahi. Nah, bagaimana kita dalam membaca, dalam melakukan segala halnya, segala sesuatunya itu, kita sudah apa namanya mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan yang lain, mengorbankan perhatian ke hal-hal yang lain untuk membaca itu, tetapi dalam membaca itu ternyata kita tidak mendapatkan hasil yang optimal. Itu akan bagian dari kerugian yang tanpa kita sadari ya dapati. Nah, begitu. Jadi dengan membuat persiapan-persiapan apa yang akan dibacakan, dipelajari, itu eh, akan sangat-sangat baik. Sehingga sembari membaca rutinitas itu, sembari juga sesungguhnya ya dalam penjelasan di pustaka pengulas itu dikatakan juga ketika seseorang itu mendengar dharma atau sajaya membacakan wacana Pali atau ajaran Sang Buddha ini membaca Pali ini sudah tergolong sebagai dalam bentuk praktik, tergolong dalam bentuk praktik. Oleh karena ketika kita membaca atau mendengar itu ada proses pencernaan, ada proses pemahaman, ada proses pemasukan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Sehingga kalau kita membaca, asal membaca sekadar kata-katanya saja atau suaranya saja, ya itu mungkin ya masih ada sisi manfaat yang bisa diperoleh. Hanya manfaatnya itu tentu akan sekian persen ya apa namanya berkurang dari yang semestinya didapatkan. Nah, itu Augusto. Ya, Baik, terima kasih Bante. ya. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang Bante sampaikan untuk saya, Bante, bahwa ketika melakukan puja itu, kita benar-benar mengarahkan perhatian kepada apa yang kita baca, jika Betul, memungkinkan mengerti, dan kalau belum mengerti palinya, pengertian terjemahannya itu, Bante. betul. Ya, Kemudian berkenaan dengan eh, apa gambaran-gambaran itu bagaimana, Bante? Tidak usah dihiraukan. berkaitan dengan gambaran-gambaran itu secara otomatis akan tersingkir sendiri kalau kita ada konsentrasi atas apa yang sedang kita lakukan. Baik, Bante. Itu adalah naturalnya pikiran begitu. Nah, Ya, ya, satu hal tadi yang terlintas, kok apa namanya hilang lagi dalam apa membacakan itu. eh, Apa tadi saya ingin sampaikan tetapi masih menunggu, eh, kemudian hilang lagi. Mungkin alpanya sati, Bante. Eh, jadi tentang apa ya? Oh, ini tentang ini. Nah, tentang ritme membaca. Nah, ritme membaca, mengapa kita cenderung untuk membacanya itu dengan cepat? Kalau kita baca parita itu kan cepet-cepetan. Sampai jangankan artinya, manisnya untuk didengar saja sudah tereduksi, sudah berkurang. Indahnya saja sudah berkurang. Apalagi permaknaan yang bisa diambil dari sisi membacakan, baik pihak yang membaca maupun pihak yang mendengar. Kalau dibacakan terlalu cepat, selain tidak indah, kita mengerti artinya itu juga bahasa Jawanya itu keprondal-prandul. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa itu?
apa namanya, ya Pak, ya tidak apa namanya, ya terselip-selip begitulah. Tidak bisa bagus, bahkan sama sekali tidak terpikirkan apa yang terkandung dalam wacana yang sedang dibacakan itu. Sehingga mengapa, karena sebatas hafalan saja yang diucapkan, ya asal baca, asal bersuara, tetapi pemikirannya itu sudah lari kemana, memikirkan yang sesuatu yang lain yang bukan apa yang sedang dibacakan itu. Bacanya juga cepat, oleh karena apa? Eh, apa tidak ada hal yang bisa apa namanya, mengendalikan untuk baca lambat. Kalau kita membaca dengan pemahaman, dengan pengertian, bahkan untuk orang yang belum familiar dengan bahasa Palinya itu, pengen mengerti apa yang dibacakan itu secara langsung, dari apa yang dibacakan itu langsung bisa dimengerti, bahkan mungkin membacanya itu jauh lebih lambat dari yang semestinya dibaca. Oleh karena apa? Karena menunggu loadingnya pikiran, ya ingatan kita itu untuk mengerti wacana Pali yang sedang dibacakan itu. Nah, jeda jeda sembari bernafas sesungguhnya adalah momen-momen yang sangat bagus untuk apa namanya, memverifikasi apa yang ada dalam wacana yang sedang dibacakan itu punya permaknaan bagaimana, mesti dipahami bagaimana, dan diterima, apa namanya, diingat, dijadikan sebagai pegangan, eh, ya terolah ke dalam batin. Nah, sesungguhnya itu yang menjadi tujuan utamanya, yaitu adalah penjedaan. Mengapa ada diberitahu supaya ada dijeda sembari sembari bernafas untuk dalam bentuk syair misalnya, ya dalam bentuk syair, kalau eh, satu baris itu ada 8 suku kata, biasanya dibacakan dua dua baris, yaitu baris ganjil dan baris genap. Baris ganjil ke baris genap ini berhenti sejenak saja, cukup untuk menandakan bahwa satu baris itu telah selesai diucapkan, tanpa berhenti untuk mengambil nafas, langsung menuju ke baris genap. Setelah sampai pada garis itu, baris genap, kita berhenti untuk bernafas. Nah, berhentinya karena berhenti bernafas, tidak perlu buru-buru, tidak ada yang memburu-buru juga. Nafasnya itu supaya lega, supaya enak. Kalau baca terlalu cepat, jedanya itu nafasnya kurang begitu penuh dihirup, sehingga ya eh, sering itu baca parita setelah selesai itu terengah-engah atau terlalu capek. Oleh karena memang dalam penjedaan itu terlalu cepat. eh, Apa namanya, bagaimana nafas itu bisa ditarik secara naturalnya, eh, bagaimana secara nyamannya juga, sepenuhnya nafas itu bisa ditarik, bisa dihirup untuk mengisi udara ke dalam tubuh ini, untuk dikeluarkan dalam bentuk penyuaraan wacana-wacana berikutnya. Nah, sembari bernafas dengan lega itu, sembari juga mengingat ulang, kilas balik apa yang telah dibacakan itu, mengandungi permaknaan apa, bagaimana, punya maksud bagaimana, untuk kemudian bisa diterapkan ke dalam batin. Nah, itu tambahan sedikit, Abuso. Ya, baik Bante, terima Ya, kasih. ya. Ya, baik. Terima kasih Auso Jaseno yang sudah berpartisipasi bertanya. Ya, terkadang itu Bante, pengalaman saya sendiri sih. Kalau baca parita misalkan dalam momen apa nama Karapada yang
menjadi objek kita adalah Sang Buddha, begitu, Buddha Dhamma Sangha. Tapi ketika pergi ke suatu wihara, mungkin yang apa ya masih belum familiar begitu ya, rupangnya dengan apa bentuk demikian, terus bangunannya yang demikian. Bukannya hati kita tertuju pada Sang Buddha, tetapi malah ke apa ya pernak-pernik yang ada di altar Sang Buddha itu. Ya, Dan itu memungkinkan memungkinkan muncul seperti itu satu sisi, tetapi sisi kebalikannya juga memungkinkan juga tempat yang biasa kita melakukan puja itu ketika kita melakukan puja karena tempatnya ya sudah biasa seperti itu sehingga eh, apa namanya hati untuk menuju pada eh, sosok yang dipuja ketika sedang melakukan puja itu menjadi terabaikan juga. Bisa jadi seperti itu. Yang mana ketika kita pindah dalam melakukan puja, tidak di tempat familiar, tidak di tempat rutin yang kita melakukannya, misalnya kita sedang melakukan puja di pohon Bodhi di India sana, di Bodh Gaya, ya mungkin apa namanya ini adalah kesempatan yang apa namanya jarang-jarang terjadi dan ini adalah di tempat yang kita mengerti, kita rasakan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang apa namanya boleh dibilang itu disucikan begitu ya. Nah, kita secara psikisnya itu mengerahkan segala keseriusan, kesungguhan hati, perhatiannya itu pada apa namanya pelaksanaan puja itu. Nah, ini bukan hanya di India saja, termasuk tempat-tempat yang kita rasakan itu ya apa namanya tempat yang sakral, tempat yang eh, ya mengandung ya nilai-nilai spiritual. Nah, itu biasanya hati kita itu untuk cenderung bisa lebih fokus pada apa yang sedang dilakukan. Nah, itu sedikit tambahan juga dari apa yang Abuso punya apa apa ya pengalaman. Nah, silakan. terima kasih Bante. Berikutnya ada pertanyaan dari Semenera Indah Wiryo Bante, saya bacakan. Namakara Bante, mengenai istilah makhluk yang diganti dengan satwa, telah kita dengar penjelasannya pada minggu awal pembekalan ini. Selanjutnya saya membaca di halaman 91, Parita Cetakan 2022. Terdapat istilah jiwa. Kedua istilah itu, makhluk dan jiwa, keduanya adalah konsep-konsep Upanishad atau Hinduisme. Jika kita saat ini menolak istilah makhluk, karena itu ada korelasinya dengan ajaran Isarawada, itu kita bisa mengerti. Lalu mengapa di parita yang saya telah sebutkan, yaitu istilah jiwa, digunakan? Sampai di Parita Suci itu yang sekarang ini masih ada enggak? Sebenarnya Indah Wiryo bisa bantu jawab. Halaman Sepertinya berapa? masih Bante, Masih dan masih Masih ada ada ya. Di halaman berapa ya? dan satu. bagikan Halaman 91. 91. sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa. Oh, ya. Ya, itu istilah komunikatif seperti halnya istilah atta, ya, atau diri, ya, atta hi atta nonato, tetap dipakai juga. Ya, kata jiwa ini adalah bahasa Indonesia, bahasa komunikatif yang mengarah ke sisi batiniah, alih-alih sisi lahiriahnya. Nah, tidak masalah dengan menggunakan kata jiwa, soalnya dalam bahasa Indonesia sini juga sudah menjadi bahasa Indonesia, jiwa raga. Raga itu sebetulnya kata raga itu ya tidak ada kaitannya dengan tubuh. Kaitannya raga itu adalah kesenangan-kesenangan, ya kesenangan-kesenangan indriawi, kesenangan-kesenangan ragawi.
ya yang bisa apa namanya mengotori batin namanya raga. Ya, tidak ada hubungannya dengan tubuh. Tapi dalam bahasa Indonesia, kata raga itu diartikan tubuh. Nah, sebagai pasangannya raga itu adalah jiwa. Digunakan dalam bahasa Indonesia, jiwa raga. Nah, yang mana jiwa di sini mengacu ke sisi nama. Ya, jadi apa namanya tidak masalah kita menggunakan kata jiwa di sini. Oleh karena kalaupun kita menggunakan kata batin, sudah sejauh apa kata batin itu kita kemas dengan pengertian yang sudah bersesuaian dengan ajaran Sang Buddha. Tidak penting tidak penting istilahnya, yang penting adalah pengertiannya itu. Kita mengerti jiwa bukan berarti satu entitas yang kekal abadi yang mendiami eh, tubuh satwa itu. Eh, itu apa namanya disebut dengan jiwa. Yang mana eh, dalam bahasa Pali juga digunakan kata jiwa. eh, Kata ini apa namanya dalam dalam Dhammapada juga ada apa namanya jiwena apa begitulah. Nah, digunakan juga eh, apa namanya coba itu saya lihat di Syair 245 berarti. 245. 245. Bagaimana bunyinya? Ah, hiri mata jatuh jiwang. Nicang suci gawe sina. Alinena pagabhena. Sudhi Ya, jiwana ya, pasapa. baik. Itu juga apa namanya ya salah satu contoh penggunaan kata jiwa dalam eh, eh, ini ini dalam Jataka ada satu narak dhamma kandang. Nah, nayi masa jiwena makmati kinci hantwa nikmang hadaya ma nak yisang. Nah, itu kata jiwa juga dipakai. Tentu kata jiwa ini tidak mengarah ke pandangan-pandangan yang keliru tentang pengertian jiwa dalam ajaran lain, tetapi sebatas kata komunikasi dalam berkomunikasi yang digunakan di masyarakat, tetapi dengan permaknaan yang sudah terbenahi atau tersesuaikan dengan konsep atau doktrin ajaran Buddha. Nah, itu apa namanya yang bisa saya berikan. Silakan jika ada pandangan yang lain atau tambahan, dipersilakan. Ya, baik. Dari Ya, Samanera itu Bekasi untuk ya. Santacito itu mungkin ada ini. Nah, Ya, Ya, Bante, silakan. ingin terima kasih Bante. Ingin ya, menanggapi sedikit. Kalau saya perhatikan untuk kata jiwa di sini dalam bahasa Pali yang diterjemahkan oleh Bante itu dari kata ayusa. iya, Ayusa. iya, 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 Berarti di sini ayu diterjemahkan sebagai jiwa, Bante. iya, betul, iya, 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 iya. Nah, Kenapa tidak menggunakan kata hidup, Bante? sebentar ya. Dalam Karania Metta Sutta ya. Halaman berapa ya? Betul, Bante. 91, Bante. 91, 91. Saya bantu share screen. Mempertaruhkan hidup begitu ya. Iya, Tapi kalau mempertaruhkan hidup juga nggak cocok. Yang benarnya adalah mempertaruhkan usia. usia.
Tapi akan menjadi apa ya? Menjadi kaku, menjadi lebih aneh lagi kan ya. Dan Iya. penerjemahan itu tidak harus dalam arti plek begitu. Seperti misalnya eh, apa namanya sayati, sayati yang artinya tidur. Nah, yang artinya tidur itu dalam penerjemahannya itu ya tidak mesti diterjemahkan sebagai yang seperti itu tidur. Demak cari sukang seti. Kata seti ini dari kata sayati itu. Ya. Ah, Demak cari sukang seti. Ia yang eh, berjalan dalam dharma. Ya, eh, itu bukan tidur dengan bahagia, tetapi akan hidup dengan bahagia, akan bertinggal, akan berdiam dengan bahagia. Nah, itu yang semestinya kita mengerti, bukan apa namanya. Oleh karena ya itu eh, eh, beberapa kata itu dalam konteks tertentu ya eh, dalam bahasa aslinya sendiri ya punya konotasinya begitu. Nah, jadi tidak harus pokoknya kalau sayati, seti itu bagaimanapun harus diartikan tidur. Nah, dalam hal ini kata ayu artinya usia. Ya, ya ini dalam penggunaan katanya ini dalam ini eh, syair yang dalam sisi penggubahnya itu menggunakan kata hmm, ayusa ya, ayusa dengan dengan Ayu. ya, ya dengan usia, yaitu itu ayusa ekapatu manurake ya, eh, dengan hidupnya, dengan hidupnya atau dengan apa namanya dengan jiwanya. Ya hidup ya jiwa ya ya tidak berbeda secara bahasa komunikatifnya. Kita tidak menilik dari sisi apa sisi eh, sisi apa namanya itu sisi permaknaan kata secara aslinya, secara letterleknya tentang eh, kata itu, tetapi secara bahasa komunikatifnya itu digunakan di sini. Itu apa namanya eh, ya bisa 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 ini dilanjut pembahasannya terkait dengan hal ini. Ya, Terima kasih, Bante. ya, ya. Iya, baik. Bante, ada partisipan yang raise hand dari Pariyati Dhamma. Silakan para Bante yang ada di Pariyati Dhamma untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore Bante. Ya, so, ya. Bante, kembali ke arti kata satwa Bante. Dalam kanda parita ini satwa-satwa yang dimaksud adalah binatang atau seluruhnya Bante? Anda Parita, halaman berapa ya? 92 Bante. 92. Harus dilihat konteksnya ya. 92. Satwa-satwa tanpa kaki, satwa-satwa berkaki dua, satwa-satwa berkaki empat, satwa-satwa berkaki banyak. Nah, di sini satwa-satwa berkaki dua, eh, saya mesti apa namanya lihat di pustaka pengulasnya dulu ya, Bu Soya. Ah, itu termasuk manusia tidak? Baik Bante. Iya. Satu lagi Bante, apa dia kan sabe sata, sabe pana, sabe buta. Nah buta di sini kan Bante terjemahkan dumadi ya Bante. Kenapa? Iya. ah. Sedangkan dalam etawata itu lelembut Bante. Ya, kata buta di sini sekali lagi sebagaimana pertemuan sebelumnya sempat dibahas, kata buta di sini artinya sangat-sangat banyak. Bisa artinya tetap tumbuhan juga artinya buta. Buta gama dalam kata buta gama.
Itu kata buta di sini artinya tetumbuhan. Buta juga bisa artinya ia yang telah suci. Buta wa sambhawe siwa. Ia yang telah suci itu yang namanya buta. Atau makhluk-makhluk yang telah menjadi, satwa-satwa yang telah menjadi. Artinya menjadi di sini menjadi seperti bentuk dewasanya. Yang sebelumnya itu berada di dalam telur atau berada di dalam lahir, nah itu masih disebut sebagai sambawesi. Tapi setelah terlahir, setelah menetas, namanya buta. Termasuk juga kata buta ini dalam dalam itu suta pertama dalam Majjhima Mula Pariyaya Sutta. Nah, kata buta di sini mengacu ke manusia, termasuk juga alam-alam yang lebih rendah yang lainnya. Termasuk buta, termasuk dewa-dewa tingkat rendah yang lainnya namanya buta. Nah, jadi tergantung pada konteks. Termasuk kata dhamma gitu ya. Kata dhamma tidak bisa kita terjemahkan yang pokoknya dhamma yang mesti diartikan yang seperti itu. Tidak bisa. Kata dhamma sendiri itu dari penjelasan di kata itu ada 84 arti. 84 arti dan itu resmi arti itu. Memang diartikan seperti itu. Jadi dalam kita mengerti bahasa Palinya itu istilah apa, nah terjemahannya kemana itu ya harus dilihat pada konteks kalimatnya mestinya itu mengarah kemana. Misalnya kata dhamma juga diartikan tiratana. Ya seperti misalnya dalam Agga Pesada Sutta. Agato we paksananang. Agang dhammang wijanatang. Nah, agang dhammang wijanatang. Kata dhamma di sini artinya adalah tiratana. Baru kemudian dhamma yang kedua, ya itu artinya adalah pariyati dhamma. Nah, itu adalah pengartian kata dhamma. Tadi lupa pertanyaannya. Bagaimana pertanyaannya ya? Sudah menjawab belum ini? Ya, sudah baik Bante. Oh, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik, Bante. Berikutnya diberi kesempatan ke Atasilani Gunanandini untuk bertanya. Selamat sore Bante. Bante, saya mohon izin bertanya terkait dengan lanjutan pertanyaan yang minggu lalu saya tanyakan. Kami biasanya di Dhammadippa Arama itu selain membaca parita biru Bante, tetapi juga membaca parita pencerahan. Biasanya begitu. Yang di dalamnya itu memuat sebenarnya di sini judulnya itu Vipassana Bhumipata yang uraiannya itu menjelaskan terkait dengan ayatana dan juga 22 indria itu Bante. Tapi di sini saya tidak yakin saya pribadi memahaminya dengan jelas karena di dalam ayatana itu dikatakan terjemahannya 12 landasan indria Bante. Kemudian ada istilah bawi satindriyani, yaitu 22 indria yang minggu lalu saya tanyakan beberapa. Bante, mohon penjelasannya bagaimana supaya bisa gamblang begitu ya, memahami tentang istilah landasan indria dengan indria itu sendiri. Karena di dalam ayatana itu kan ada cakundria, kemudian di situ ada rupa. Di dalam ayatannya itu ada cakwayatanang, kemudian ada rupayatanang, begitu Bante. Jadi seolah-olah landasan indria mata dan landasan indria penglihatan diterjemahkannya di sini seperti itu. Yang dimaksud landasan ini bagaimana ya Bante begitu? Apakah berbeda dengan indrianya seperti itu? Kemudian alat indera, umumnya kalau dulu belajar itu dikenalkan dengan alat indera, ya termasuk itu mata. Dalam artian di sini bola mata atau telinga. Lalu dalam konteks dhamma ini dipahami bagaimana Bante? Terima kasih.
Ya, kata ayatana ini adalah bisa diartikan spot atau titik atau tempat di mana eh, sesuatu itu berada. Nah, sesuatunya itu adalah indria itu. Tempat di mana titik itu berada, tempat di mana indria itu ada, namanya ayatana. Berarti apakah di setiap indria itu ada ayatana begitu, Bante? Ada, Hmm. termasuk batin juga ada, namanya mana ayatana. Mana ayatana. Um, Ah, eh, Kalau dihubungkan dengan 22 indria itu, Bante, kalau mm-mm. ayatana kan ada 12 ya, Bante. Ya, Sementara indria yang dimaksud di dalam bawi satindriani itu ada ya, 22 indria. Gitu. ya, ya. Eh, jadi eh, kata kata indria dalam 22 indria itu mencakupi keseluruhan yang disebut dengan satwa secara konvensional kita itu sesungguhnya tidak lebih dari gabungan atau perpaduan indria-indria saja. Tidak ada lebih dari itu. Bukan diri, bukan inti, bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Sebatas gabungan indria-indria. Gabungan penguasa-penguasa. Ada yang penguasa punya kewenangan atau dalam hal ini punya fungsi dalam melihat, dalam mendengar, dalam mencium, dalam merasakan, dalam menyentuh, dalam mengetahui. Nah, disebut dengan apa namanya ini cakundriang, ya sotindriang. Nah, termasuk juga indria-indria yang lain yang terkait dengan yang namanya satwa ini, ya nama rupa ini yang kita mengerti sebagai makhluk atau satwa ini. Nah, bukan hanya caku indria dan indria lima yang lain, termasuk manindria, indria yang keenam, ada juga indria-indria yang eh, apa namanya berperan dalam yang namanya hidup ini. Ya, ada satindria, wirindria, ada sukindria, dukindria, somanasindria, domanasindria, upekindria. Ada banyak indria. Kalau mau ya nggak usah seluruhnya ya. Cukup cukup ini cukup tahu ya ada namanya indria laki, indria wanita, ada jiwitindria, indria hidup. Nah, begitu. Nah, itu tidak lebih dari perhimpunan indria-indria yang keberadaan indria itu tetap punya ciri tidak kekal, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri. Itu yang bersama bergabung yang dimengerti sebagai satwa. Suaranya. Oke. Berarti, ya. Berarti walaupun terdapat 22 indria itu, ayatana termasuk di dalam indria tersebut. Di setiap indria tersebut ada ayatana yang konteksnya tidak selalu walaupun 22 kemudian ada 22 ayatana begitu ya, Bangke. Eh, karena karena ini apa namanya ayatana bagian dalam itu 6, hanya 6, bukan 12. 12 itu ayatana bagian dalam 6, ayatana bagian luar 6. Ayatana bagian luar itu misalnya bentuk yang dilihat oleh mata. Itu ada titik yang mata itu bisa melihat benda itu karena ya ada titiknya, titik yang bisa objek yang bisa dilihat di titik mana itu namanya ayatananya. Nah, untuk satindria, nah itu semestinya masuk dalam konteks manayatana. Nah, soalnya indria di sini disebutkan indria bagian dalam ajatika ayatana, yaitu ada 6.
Ya, 5 bersifat fisik dan 1 bersifat mental. Ya, baik. Ya, Baik, Bante. Terima kasih, Bante. ya, Ya, baik Bante. ya. Berikutnya pertanyaan dari Bante Citaguto. Bante, saya Biku Citaguto memohon pada Bante untuk menjelaskan secara lisan tentang perbedaan pengertian istilah Daya Kasaba dan Raka Sabha. Ya, sekali lagi ya, itu kita ada 2 sisi. Sisi arti sesungguhnya kata tersebut dan sisi penggunaannya. Kata Dayaka Sabha, Sabha itu artinya perhimpunan. Dayaka itu artinya penyantun atau penyokong atau pemberi. Dayaka artinya pemberi. Jadi Dayaka Sabha artinya eh, perhimpunan orang-orang yang menjadi donatur atau penyokong atau pendukung. Ya, pendukung di sini ya dalam hal apa namanya kebutuhan para biku, yaitu namanya adalah dayaka, artinya si pemberi, donatur itu. Sedangkan kata karaka itu artinya pelaksana, pelaksana. Sabha itu artinya perhimpunan, perhimpunan orang-orang yang sebagai pelaksana. Nah, fungsinya dalam keseharian kita yang dinamakan pengurus wihara itu utamanya itu untuk sebagai donaturnya atau sebagai orang yang melaksanakan kegiatan, melaksanakan operasional termasuk mengatur apa namanya orang-orang wihara, mengatur apa namanya tempat untuk kebutuhan tertentu di dalam lingkup wihara, membereskan semuanya, membantu semua apa namanya hal-hal yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan wihara supaya berjalan dengan rapi. Nah, dari sini eh, ya itu kita bisa eh, memilih kata mana Karakasaba atau Dayakasaba untuk pengurus wihara. Ya, soalnya kata Dayakasaba itu mengapa sampai ada kata Dayakasaba? Saya percaya itu adalah eh, dapat saduran dari bahasa Thai. Namanya Makat Dayok. Dayok dari kata Dayaka. Yang eh, eh, belakangan ini kata Makat Dayok itu diganti dalam bahasa Indonesia. Bahkan menggantinya itu setelah apa namanya itu apa namanya ya ada pembahasan bahwa itu Daya Kasaba itu nggak cocok, yang cocok adalah apa namanya Karakasaba. Nah, kita sudah membahas lama, ya, mereka baru apa namanya mengganti dari kata Dayaka menjadi Nayaka, Maga Nayok. Nah, Nayok itu artinya yang memimpin, Maga itu jalan, yang memimpin jalan, yaitu malah malah itu artinya kemana juga saya tidak yakin itu bersesuaian dengan atau secara spesifik mengarah ke pengurus wihara. Tapi ya mereka lebih cenderung menggunakan kata Maga Nayaka daripada Maga Dayaka. Jadi itu justru menghilangkan kata dayaka itu oleh karena memang fungsinya itu bukan sebagai donatur, fungsi utamanya itu tetapi sebagai pelaksana kerja yang mengurus segala halnya untuk kerapian, untuk ya apa namanya penyelesaian, untuk ya segala hal yang berkaitan dengan wihara yang terkait itu sebagai pengurus wiharanya. Nah itu kata Daya Kasaba dan Kara Kasaba. Bagaimanapun, kalaupun tetap mau menggunakan Daya Kasaba untuk pengartian pengurus wihara, ya saya rasa itu tidak soal juga. Soalnya ya kita punya hak juga untuk menggunakan
istilah-istilah yang berasal dari bahasa Pali Sanskerta itu untuk kepentingan penetapan peristilahan dalam bahasa kita atau bahasa yang kelompok tertentu itu ingin gunakan dengan keperluan kepentingan tertentu. Sehingga mau menggunakan kata daya kasabah tetap ya silahkan juga itu hak untuk menggunakan. Hanya apa namanya orang yang menggunakan lain dari kata daya kasabah mengingat apa namanya arti kata dayaka sendiri itu dinilai kurang begitu bersesuaian dengan tugas utama pengurus wihara. Nah, lebih mengarah ke pelaksana tugas begitu ya, yang membantu tugas-tugas kepala wihara. Nah, sehingga eh, ya dipilih kata yang lain, jadi di sini kata karaka yang artinya pelaksana. Nah, itu juga jangan kemudian apa namanya eh, di dikritik atau dicemooh juga. Oleh karena ya itu apa namanya pelurusan fungsi pengurus wihara itu eh, ya sesungguhnya ya bukan bukan utamanya untuk sebagai ya kumpulan donatur, melainkan adalah yang menjalankan, melaksanakan sebagai pelaksana kegiatan keseharian wihara. Nah, yang mana ya sekali lagi kata itu dayaka di sini kenapa sampai ada kata dayaka sabda karena sepengetahuan saya ada kemungkinan kata dayaka ini terinspirasi dari istilah Thai-nya untuk pengurus wihara itu adalah Magadhayo, Magadayaka begitu. Nah, yang mereka sendiri juga sebetulnya sudah mengubah dari kata dayaka itu ke nayaka yang sekali lagi pengubahan itu sejauh apa sudah mewakili fungsi dari dari permaknaan kata pengurus wihara itu. Iya, baik Bante. Ya, Berikutnya pertanyaan dari Bante Damakaro. Mohon dijelaskan maksud terjemahan di eh, mungkin yang dimaksud Parita Tilakhana Digatha, yaitu kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Itu ada di halaman 134 buku Parita Suci, Bante. eh, halaman berapa? 135 yang terbaru. 135. Baik. Saya bantu share screen, Bante. Oh ya. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Kata kejenuhan ini dari bahasa Pali nibbida, atau dalam dalam kata kerjanya itu adalah nibbindati. Nah, nah kata derita itu apa itu disebut derita? Tidak lain adalah pancakanda itu sendiri. Pancakanda adalah identik dengan derita. Ya, mulai dari kelahiran, ketuaan, kematian, kesedihan, ratap tangis, semuanya itu adalah derita. Dan itu tidak lain adalah apa namanya tubuh dan jasmani ini. Sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan ya, sangkitena pancupadana khandha dukkha. Ya, bahwasanya secara simpulannya hmm, eh, 5 gugusan penyebab kemelekatan ini adalah dukkha. Nah, tidak lain pancakanda ini adalah dukkha. Ya, yang diacu di kata dukkha ini tidak lain adalah pancakanda. Ya, sehingga kejenuhan terhadap pancakanda ini adalah jalan menuju kesucian karena dengan kejenuhan itu akan tidak muncul kesenangan atau kegandrungan. Didasari oleh pengertian-pengertian yang benar setelah menembus 4 kebenaran Arya, mengerti sebagai yang anicca, tidak kekal, yang mendatangkan kekecewaan, dukkha, kepadaman, ya tentu akan mendatangkan kekecewaan, apa namanya anatta, ya
ya mendatangkan kesia-siaan oleh karena jika sesuatu itu setelah dimengerti dengan benar adalah kosong, semu, tidak berpemilik di luar kuasa, masih mau menyenangi sesuatu yang kosong itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya, nah, itu adalah eh, ya sedikit penjelasan tentang kata nibida mengarahnya itu ke kesucian itu bagaimana, yaitu mulai dari nibida itulah ada muncul yang namanya pahana, ya pahana atau pemotongan, pemangkasan, ya. Ada pahana, ada wiraga, ada niroda, ya ada sambodha, sambodha, ada nibbana. Nah, itu adalah semacam padanan katanya, atau boleh disebut ya antara maga dan phalanya begitu. Hmm. Barangkali ada tambahan dari para Bante Awuso, dipersilakan dari penjelasan yang saya berikan ini. Penjelasannya agak singkat. Silahkan para Bante Auso jika ada tambahan. Jika tidak ada, saya anggap sudah jelas ya. Itu Bante, di arti tadi sebenarnya ada kata hitam dan putih itu, apakah itu Speakernya apa kecil sekali ya, Muso ya? ya ada kata hitam dan putih tadi itu Bante yang diterjemahkan tadi. Nah, ini di bawah ini. Nah, ia yang bijak setelah meninggalkan hal hitam sepatutnya mengembangkan hal putih. Nah, apakah itu tidak sesuai kalau hal baik dan hal buruk begitu misalkan aja begitu Bante? Oh ya, baik. Itu makna kata-kata yang punya kandungan kiasan. Oh ya. Eh, dalam bahasa Palinya ya memang itu adalah putih dan hitam. Ya, kita juga mengenal kata kiasan dalam bahasa kita kok. Misalnya ya Awuso ini apa namanya dulu mungkin belajar ilmu apa gitu, akan ditanya ilmu yang kamu pelajari itu ilmu putih apa ilmu hitam, iya toh? Hmm. Nah, itu sudah ada dalam bahasa kita juga. Putih mengandungi hal-hal yang positif, hitam mengandungi hal-hal yang negatif. Yang positif itu adalah nilai-nilai luhur, yang hitam adalah nilai-nilai nista. Jadi meninggalkan yang hitam, ya meninggalkan nilai-nilai nista. Meninggalkan, mengembangkan hal putih, ya mengembangkan hal-hal yang bajik, hal-hal yang luhur. Itu apa saya rasa bukan sesuatu yang harus apa namanya eh, di apa namanya diperjelas dalam makna yang eh, ya dibiarkan itu dalam bentuk kiasan begitulah lebih indah. Toh ya bahasa palingnya sendiri itu adalah ya memang putih dan hitam dan kita sebatas menerjemahkan. Iya, iya. Soalnya kalau diterjemahkan lain bukan putih dan hitam, nah itu satu tidak konsekuen dengan bahasa palinya. Ya, satu lagi masih ada cara yang lain. Kalau misalnya kata itu memang kiasan itu mungkin tidak begitu jelas untuk masyarakat umum, nah akan diberikan catatan kaki, penjelasan dalam bentuk catatan kaki di bawahnya. Oh, iya, iya. Tapi saya rasa kata hitam dan putih ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, pengguna bahasa Indonesia untuk memahaminya. Hitam itu adalah identik dengan negatif, putih identik dengan positif. Begitu Abuso. Ya, baik Bante. Ada pertanyaan berikutnya dari Bante Upasanto. Wandami Bante, apakah Bante istilah jubah sudah sesuai dengan konteks jiwara? Dalam kamus Pali, kata robe dapat berarti jubah. Namun Google menerjemahkan sebagai jubah, gaun pakaian, dan dalam KBBI sebagai baju panjang, dalam kurung sampai di bawah lutut.
berlengan panjang seperti yang dipakai oleh orang Arab, padri atau hakim. Ya, iya kata jubah itu mungkin juga asal-usulnya dari bahasa Arab juga ya. Nah, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Termasuk kata jubah ini bukan hanya dipakai oleh masyarakat Arab saja untuk kostum tertentu begitu, tetapi juga pakaian luar raja itu namanya juga jubah juga kalau tidak salah. Jubah kebesaran. Nah, jubah kebesaran. Nah, begitu. Dan itu apa namanya adalah dari ciri-ciri yang diberikan oleh Google itu, kata jubah artinya apa? Adalah pakaian yang panjang, yang apa dan sebagainya, tidak ada sekatan-sekatan apa. Saya rasa sudah apa namanya punya kemiripan dengan lembaran kain yang para biku itu gunakan yang disebut dengan ciwara, yang orang dalam bahasa Indonesia ini, pengguna bahasa Indonesia ini, ya kalau adanya istilahnya itu adalah jubah, ya mirip-mirip permanaannya dengan ciwara, ya kalau tidak menggunakan kata jubah ini mau digunakan kata apa ya silakan apa namanya mengusulkan kata yang lebih cocok atau lebih sesuainya bagaimana. Atau kita bahas bersama. Kalau bukan kata jubah, kata apa, istilah apa yang bisa kita pakai? Nah, ya seperti halnya kata patah sendiri, ya patah sendiri ya apa namanya eh, patah ya ya mangkok. Tetapi kata mangkok dalam bahasa Indonesia, apakah orang itu terpikir mangkok itu pasti eh, seperti yang biku pakai begitu? Justru mangkok dalam bahasa Indonesia mungkin konteksnya beda jauh dari pemangkok yang biku itu pakai untuk makan, pergi berpindah patah menggunakan mangkok. Tapi kita tetap menggunakan kata mangkok juga. Ya, Ya, beda dengan misalnya kata yang memang punya konotasi yang sudah jauh. Ya, ya seperti misalnya ya kata yang sempat dibahas oleh salah seorang biku, ya dalam hal ini ya saya sebut saja orangnya Amuso Wirasilo. Ah, ya mempertanyakan kata danda danda. Danda di sini diartikan tongkat, Bante. Bante kok menerjemahkannya itu hukuman ya atau ajab. Nah, ya oleh karena memang punya konotasi yang itu yang sedemikian rupa itu, kata danda selain tongkat artinya adalah hukuman. Dan untuk konteks yang sedemikian rupa tidak bisa kita menggunakan kata tongkat terjemahannya itu. Harus digunakan kata yang sesuai yaitu hukuman. Untuk beberapa misalnya nak dandak panis saat gilana sak damang desisa mitik sika karania saya apa namanya eh, akan tidak membabarkan dhamma kepada orang yang tidak sakit dengan tangan apa namanya memegang tongkat. Jadi tongkat ini ya apa namanya untuk simbol kebesaran, simbol harga diri, simbol apalah aleh-aleh ya karena memang sakit butuh tongkat. Nah, begitu. Tapi kalau dikatakan ia yang punya hukuman di tangan, ya itu tidak cocok. Soalnya bukan konteksnya. Nah, begitu. iya, baik Bante. Eh, Pertanyaan dari para partisipan belum ada ya. Pertanyaan dari saya, Bante. Ya, Beberapa wihara itu sudah menerima dan menggunakan buku Parita Suci edisi cetakan terbaru, Bante. Kemudian muncul mungkin permasalahan ya. Lalu buku-buku Parita Suci yang lama itu dikemanakan begitu. Cara yang tepat untuk apa namanya memperlakukan buku Parita Suci yang lama itu yang sudah tidak dipakai itu bagaimana, Bante?
Ya, buku Parita Suci itu eh, dapat kita anggap sebagai sesuatu yang sakral. Jadi tidak menganggap buku Parita itu seperti halnya buku-buku yang lain. Kesakralannya itu tidak sampai membuat kita menjadi punya pandangan keliru. Begitu. Kita sakralkan oleh karena isinya itu adalah hal-hal yang sangat pokok, eh, yang menjadi ajaran Sang Buddha, yang kita yakini, yang kita junjung tinggi. Sehingga buku Parita Suci ini yang kita gunakan, ya tidak bisa sesungguhnya kita perlakukan dengan sebagaimana layaknya buku yang lain. Kita jadikan alas untuk kacamata, kita jadikan alas untuk apa namanya HP, kita jadikan alas untuk bahkan tisu bekas begitu. Oleh karena apa? Itu sudah di dalamnya itu mengandungi hal-hal yang sangat berarti. Ya kita tidak bisa melogikakan ini kan buku kertas dan tinta. Ya, ya memang itu tidak salah, tapi kita hidup itu berada dalam dua kebenaran, yaitu kebenaran secara paramatanya dan kebenaran secara persepakatannya. Dan kebenaran persepakatan ini diakui dan mesti dihargai juga. Tidak bisa kita berpikir, oh Buddhis itu orangnya logis. Pak Parita itu ya sebatas kertas sama tinta, nggak ada bedanya dengan buku lain. Mau disobek-sobek, mau diludahi, mau di apa, mau diinjak-injak, nggak masalah juga. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Ada penghargaan mengingat buku itu punya spesifikasi, ya punya yang lebih dari buku yang lain. Oleh karena ya dengan ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran mulia, ajaran yang akan kita pegang sebagai jalan hidup, tujuan hidup. Nah, bagaimanapun kita dalam memberikan penghargaan kepada buku Parita Suci, termasuk juga Buddha Rupa, termasuk juga relik, termasuk juga pohon Bodhi atau apapun yang lain, ya itu penghargaan itu diberikan dengan pandangan yang benar. Ya, eh, jadi tidak sampai mengkultuskan sedemikian rupa bahwa buku Parita Suci itu kalau dibawa itu bisa menangkal setan. Ya, pokoknya pergi kemana-mana bawa buku Parita ini. Kalau malam-malam pergi sendirian, pokoknya bukunya ini kalau ada apa-apa gitu, bukunya yang di apa namanya di apa disodorkan begitu nanti apa bisa menangkal, bisa mengusir apa yang dianggap mengganggu. Nah, ya tentu tidak sampai punya pemikiran yang seperti itu. Nah, di sini bagaimana kita memperlakukan buku Parita setelah tidak dipakai lagi, ya kita bungkus rapi, kemudian kita kremasi. Kita bungkus rapi, kemudian kita kebumikan. Nggak soal. Sejauh ini ya dua cara itu atau cara yang lain adalah apa namanya ini eh, biasanya lewat penggilingan begitu ya, lewat penggilingan untuk supaya apa tidak terbaca lagi apa isi di dalamnya setelah setelah digiling dalam bentuk lembaran-lembaran tipis begitu kecil sudah tidak bisa eh, dimengerti sebagai buku Parita Suci lagi. Ya tidak soal. Ya itu sejauh itu yang saya apa namanya terlintas dalam pikiran saya cara-cara untuk bagaimana apa mengemas buku Parita Suci yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Kalau Ya, boleh saya tambahkan, dikremasi dengan cara hormat ya, Bante. ya, ya, ya. Berikutnya, Bante Dhammo
raise hand. Silakan Bante. Ya, terima kasih. Mohon mau bertanya, Bante. Ini di buku Parita halaman 60 Iya, ada itu Silena Nibuting Yanti. iya, Kalau yang sekarang kan diterjemahkan dengan merawat sila tercapai kepadaman derita. iya, Tapi yang dulu itu iya. dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Ah, bukannya sama itu, Bante? Nunggu ya. Eh, Ya, padamnya kilesa tidak lain adalah padamnya derita. Tetapi tujuan utama Sang Buddha mengajarkan dharma itu juga bukan bukan memadamkan kilesa, tapi memadamkan penderitaan. Hmm. Sehingga meskipun kata kepadaman kilesa itu eh, ya tidak jauh permaknaannya dari kepadaman penderitaan, tetapi belum 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 apa namanya belum fit begitu dibandingkan dengan kepadaman penderitaan, oleh karena kata kepadaman penderitaan itu sudah tuntasnya sedemikian rupa. Tidak soal juga menggunakan kata kepadaman kilesa juga arti kata nibbutta atau kepadaman itu. Ya, yaitu adalah apa namanya perbaikan-perbaikan yang secara berangsur itu bisa dilakukan. Ya, Ya, terima kasih, Bante. ya, baik. Pertanyaan berikutnya datang dari Bante Abhayanando di kolom komentar. Madami Bante, mohon penjelasan tentang Tilakkhanagatha halaman 134 perihal sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe dhamma anatta. Kenapa untuk sabbe dhamma anatta tidak memakai sankhara? Terima kasih. Ya, sebetulnya pakai. Sebetulnya pakai sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, sabbe sangkara anatta, sabbe wisangkara anatta. Jadi ada 4. Nah, sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, sabbe sangkara anatta, dan satu lagi sabbe wisangkara. Kalau sangkara itu artinya adalah bukan bentukan. Nah, kata bukan bentukan ini adalah nama lain dari nibbana. Nah, segala hal yang ada di alam semesta ini hanya ada 2 ini, yaitu sangkara dan wisangkara. Wisangkara ya, dalam pembahasan kata-kata beberapa juga menandaskan bahwa kata wisangkara ini khusus ditujukan ke nibbana, meskipun ada permaknaan konotasi yang permaknaan yang lain, penjelasan yang lain bahwa wisangkara ini juga mengacu ke nama atau julukan sebutan. Ya, jadi misalnya gelas begitu ya, bendanya itu sangkata dhamma, tapi istilah gelasnya itu sendiri adalah asangkata, bukan bentukan. Nah, begitu. Tapi itu yang ada dalam penjelasan di kata-katanya. Ya, dalam hal ini untuk urusan pelatihan dharma secara ininya, kata wisangkara atau asangkata itu yang tidak terbentuk, yang tidak terbuat, ya, eh, identik dengan kata wisangkara. Ya, kalau sangkata asangkata itu dalam bentuk apa ya, kata kerja atau sebagai kata keterangan begitu. Eh, eh, Ya, kalau kata sangkara itu sudah mengarah ke kata bendanya. Ya, jadi kembali pada pertanyaan, kata wisangkara itu lawan kata dari kata sangkara.
Kalau sangkara bentukan, wisangkara bukan bentukan. Kata wisangkara bukan bentukan, mengacu pada nibbana. Dan segala fenomena yang ada di alam semesta ini hanya ada dua jenis, yaitu sangkara dan wisangkara. Dan keduanya ini, sangkara dan wisangkara, untuk menyebut secara keseluruhan disebut dengan dhamma. Kata dhamma ini spesifik mengarah ke gabungan sangkara dan wisangkara. Kalau mau dirinci, seperti tadi itu ada 4. Jadi, sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe sangkara anatta, dan sabe wisangkara anatta. Itu yang bisa saya jelaskan secara singkatnya. Silakan para Bante Abuso, ada tambahan, ada usulan, dipersilakan. Ya, apa namanya ini, keberadaan tidak ada diri, tidak ada inti yang kekal abadi, itu bukan hanya ada pada sangkara, yaitu bentukan-bentukan. Oleh karena sesungguhnya namanya saja juga bentukan. Keberadaan yang tampak sebagai onggokan, itu bukan bungkul, bukan utuh, bukan sesuatu yang ada galih, ada inti yang tidak bisa dipecah, yang tidak bisa dipisah ke dalam faktor-faktor pembentuk, melainkan segala sesuatunya yang tampak sebagai onggokan ternyata merupakan perpaduan dari faktor-faktor. Ya, karena perpaduan dari faktor-faktor pembentuk itulah sebutannya menjadi sangkara, artinya bentukan. Artinya apa bentukan itu? Segala hal yang ada karena dari proses membentuk, namanya bentukan. Yaitu adalah untuk terjemahan kata sangkara ini. Nah, eh, sangkara ini, bentukan ini selain tidak kekal, anicca, bertahan, dukkha, dan anatta, tidak ada diri. Tapi yang tidak ada diri ini bukan hanya sangkara saja, bentukan saja. Nibbana juga tidak ada diri. Sehingga untuk menggunakan, untuk mencakupi kata sangkara dan wisangkara ini digunakan kata dhamma. Artinya apa? Fenomena. Ya. Atau boleh dikatakan dhamma ini bisa diartikan zat, juga bisa. Begitu. Ya, walaupun kata zat di sini ya tidak spesifik mengacu ke hal yang sifatnya itu konkret, termasuk yang abstrak juga disebut zat juga. Ya, itu apa namanya penjelasannya. Iya, baik Bante. Ada pertanyaan lanjutan Bante. Sumber rujukannya di mana Bante perihal 4 hal ini? Perihal 4 hal ini. Ya. Sumber rujukannya perlu saya cari lagi ya. Saya soalnya ya tidak ini. Tidak bisa ini. Sabit dhamma anatta. Boleh dicari di kata sabit dhamma anatta, kata dhamma. Banyak sumbernya. Banyak sumbernya. Ya, jadi kalau ini sabit dhamma anatta, bahwa semuanya itu yang berkat itu di keempat tingkat, yaitu catu bhumaka. Catu bhumaka. Bhuma artinya tingkat, catu itu 4. Keempatnya itu apa? Adalah kama wacara, rupa, arupa, dan nibbana. Jadi catu bhumaka. Jadi itu sudah termasuk baik yang sangkara maupun wisangkara. Nah, ini sebagai boleh dijadikan sebagai acuan dalam penjelasan bahwasannya sabit dhamma anatta itu
mencakupi sangkara dan wisangkara. Ya, itu apa namanya? eh, saya belum menemukan yang lainnya dalam melihat sumber-sumbernya ini. Ya, begitu kurang lebihnya ya, Abu So ya. Iya, baik. Untuk pertanyaan sumber-sumbernya itu ada di Theragata Atakata ini. Sabe dhamma anatta ti sabe catu maka dhamma anatta. Ya, hanya saja apa namanya dalam penjelasan dalam sutanya itu mengacunya khusus ke sangkara saja. Ya, oleh karena yang dibahas adalah keberadaan batin dan jasmani ini bagaimana untuk dimengerti sebagai yang anatta, sebagai pelatihan. Untuk nibbananya sendiri bukan sesuatu yang perlu dilatih bagaimana, tapi sesuatu yang perlu dicapai. Secara prinsipilnya, ya nibbana termasuk anatta. Tetapi tiga yang lainnya, yaitu kama wacara, rupa, dan arupa, itu adalah anatta juga. Begitu. Iya, baik Bante. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 6 menit. Saya rasa sudah cukup ya, Bante. Pembahasannya sudah Ya, cukup. boleh. Ada pertanyaan lain, boleh disimpan dulu, dicatat dulu. Ya, untuk dibahas di pertemuan berikutnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak pada Bante Ya, Dhammatika ya. Mahadara telah memaparkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama yang ada di dalam buku Parita Suci, terbitan terbaru. Para Bante dan Auso, para Samanera Adasilani mengingatkan kembali pertemuan kita berikutnya seperti biasanya setiap hari Senin nanti pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan narasumber Bante Santacito Tera. Nah, mohon para Bante termasuk Samanera dan Adasilani untuk mengikuti apabila tidak ada halangan yang mungkin mendesak. Dan acara pembekalan pada sore hari ini kita akan tutup dengan Tiratana Puja. Baik, mari kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan membacakan nama kata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivadeni Buddhang Bhagawantang Abhivadeni Suwakhato Bhagavata Dhammo Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipaho Sanghang Namami. Sanghang Namami. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, satu. Terima kasih Bante Adi. Oke, terima kasih. Mohon para Terima Bante kasih. Samanera Adasilani tidak meninggalkan ruang Zoom. Kita akan foto bersama. Baik, terima kasih para Bante, Auso, Samanera Adasilani atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi nanti hari Senin ya. Yuk, makasih. Baik, terima Ya. kasih Bante. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Banyak, oke. Terima kasih, Terima Bante. kasih. Terima kasih, Bante. Bante.